Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to English class. Still with me Mr. Ahmad Lazuardi in pembelajaran jarak jauh. Today we are going to talk about invitation. Nah, especially spoken invitation. Jadi invitation, undangan. Jadi kita akan mempelajari tentang undangan yang bentuknya spoken atau secara lisan, undangan secara lisan. Pasti kita semua pernah menerima undangan secara lisan. Undangan secara lisan itu bisa berupa undangan menghadiri suatu acara maupun ajakan maupun permintaan izin dan sebagainya. Nanti kita pelajari satu persatu. Nah, in this chapter we will learn, jadi di bab kali ini, hari ini, nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah how to invite someone, cara mengundang atau mengajak seseorang, tentu saja dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, how to respond someone's invitation, bagaimana cara merespon ajakan atau undangan dari orang lain. Jadi ketika ada orang ngajak atau ngundang, kita pasti merespon. Apakah mengiyakan, menerima, atau bahkan menolak. Tuh. Nah, kita mulai dari yang pertama tentang definition dari invitation. Definition of invitation. What is invitation? Apa itu invitation? Invitation itu undangan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi invitation is a written or spoken request to come to a particular event. Jadi invitation itu, undangan itu adalah sesuatu yang bentuknya bisa lisan, secara lisan maupun secara tertulis, yang isinya meminta seseorang untuk datang ke suatu acara tertentu. Itu undangan. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang social function. Ada beberapa tujuan atau fungsi dari invitation sebenarnya ya. Kita bahas dulu tentang main functionnya, fungsi utamanya. Yang namanya undangan, tentu saja fungsi utamanya adalah untuk mengundang. Main function dari invitation itu to ask someone to come to our party. Meminta orang lain datang ke pesta kita, or other event atau acara tertentu, or to join with us atau ikut dengan kita. Intinya, invitation itu digunakan untuk mengundang atau mengajak orang lain. Kemudian ada other function. Fungsi lain dari invitation itu adalah to give polite instruction, memberikan perintah tapi secara sopan. Jadi seakan-akan kita minta tolong ya, saking sopannya seakan-akan kita minta tolong. Kemudian yang berikutnya ada to ask someone's permission, meminta izin. Nah, yang ketiga ada grammatical feature. Here are some expression commonly used to invite someone. Berikut ini adalah ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan ketika kita ingin mengundang atau meminta seseorang lain ya, mengundang atau mengajak orang lain maksudnya. Nah, expressionnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ungkapan. Kita mulai dari would you like to, kemudian ada why don't we, ada would you mind dan sebagainya. Itu intinya artinya adalah sama, maukah kamu. Jadi semuanya ini pada intinya artinya sama, yaitu maukah kamu. Ini nggak perlu saya tuliskan satu persatu atau saya sebutkan satu persatu artinya ya. Maukah kamu. Kemudian here are some expression commonly used to accept someone invitation. Ketika kita mengundang atau mengajak orang lain, kemungkinan seseorang itu akan menerima ajakan kita ataupun menolak ajakan kita. Nah, untuk yang ini, accept itu menerima. Jadi, kalau kita menerima,
ajakan atau undangan dari orang lain, kita pakai ungkapan-ungkapan berikut ini ya. Nah, ada alright atau oke. Yang paling mudah itu alright atau oke. Maukah kamu datang ke pestaku? Oke. Nah, itu paling mudah sekali. Ada with pleasure, dengan senang hati. Sure. Ya. Ada good idea. Let's go now. Ayo pergi sekarang dan sebagainya. Ini semua artinya mau atau ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita menolak, kita pakai yang refuse. Menolak atau refuse atau decline ya. Kita gunakan ungkapan-ungkapan seperti yang ada di bawah ini. Yang perlu kita perhatikan, struktur dari kalimat refusing atau declining itu sebisa mungkin kita pakai kata sorry. Jadi kita pakai kata sorry, permintaan maaf dulu, kemudian alasannya kenapa kita tidak bisa. Jadi ketika ada orang minta kita hadir ke pesta ulang tahunnya misalnya ya, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Nah, kalau kita nolak, kalau kita nggak bisa, pertama sampaikan atau ucapkan sorry. I'm sorry I can't. Maaf, saya nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Itu sebaiknya ada alasannya supaya seseorang yang mengundang itu bisa menerima dengan lapang dada. I have something to do. Maaf, saya nggak bisa, saya ada urusan. Nah, seperti ini. Intinya itu. Kemudian, inviting someone. We can use this following expression to ask or invite someone. Kita bisa gunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Awalilah, kalau kita mengundang seseorang, awalnya dari kata would you like to, maukah kamu? Contohnya, would you like to come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Itu kalau undangan secara umum ya. Kemudian kalau to give polite instruction, ketika kita ingin memberikan kalimat perintah, memerintah orang lain, meminta seseorang lain melakukan sesuatu, awalnya dari kata would you mind, maukah kamu, supaya terdengar sangat sopan ya. Would you mind pass me the glass in front of you? Maukah kamu memberikan gelas yang ada di depanmu kepadaku? Nah, itu sopan. Beda hal dengan ambilkan gelas itu. Nah, beda sekali kan. Kemudian yang ketiga ada to ask someone permission. Can you, awalnya dari kata can you, maukah kamu? Can you drive me to the hospital please? Ya, meminta seseorang melakukan sesuatu. Maukah kamu mengantarku ke rumah sakit? Nah, ini. Berikutnya, merespon, responding. Ketika ada orang lain mengundang atau mengajak kita, pasti kita merespon. Nah, ini responnya. Ketika kita mengajak atau mengundang, pasti kita menjawab accepting atau refusing, mengiyakan atau menolak. Ketika ada orang lain mengundang, kita jawab accepting atau refusing, salah satu. Contoh, would you like to come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Nah, ketika kita mau, jawablah dengan menggunakan ungkapan yang ada di kolom accepting. Ketika kita menolak, jawablah dengan menggunakan ungkapan yang ada di kolom refusing. Itu contohnya. Nah, kemudian untuk contoh dialognya, percakapannya, nanti akan ada 2 contoh dialog. Ini contoh dialog yang pertama. Nah, ini mohon diperhatikan dengan benar-benar ya. Karena setelah dialog ini nanti akan ada pertanyaan 1-5. Pertanyaan 1-5 itu jawabannya berdasarkan dialog 1 ini. Jadi ketika kalian nanti menjawab soal 1-5, jawabannya ada di sini. Nah, ada 2 orang, yaitu Sidqi sama Zahra.
Sidki ngomong, Zahra, would you like to come to my birthday party tomorrow? Zahra, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku besok? Zahra jawab, I'd like to. Thanks for inviting me, Sidki. Ya, saya mau. Terima kasih sudah mengundangku, Sidki. Sidki ngomong, you're welcome. Ya, sama-sama. Zahra, don't forget to come on time. Zahra, jangan lupa datangnya tepat waktu ya. Without you, the party is nothing. Tanpa kehadiranmu, pestanya itu nggak ada artinya. I really hope you can come there. Saya sangat berharap kamu datang. Don't worry, I will come. Jangan khawatir, saya akan datang. Nah, answer question 1 to 5 based on the dialogue 1. Jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5 berdasarkan dialog 1 tadi. Ya. Ini tak kasih contoh. How many person are in the dialogue 1 above? Ada berapa banyak orang yang ada di dialog 1 di atas tadi? Ada berapa banyak orang? Nanti, ini bukan essay ya, nanti ketika kalian buka link latihan soal Google Form yang ada di bawah video YouTube ini, di situ nanti akan ada pilihan jawaban A sampai dengan D. Cukup pilih A, B, C, atau D. Gitu ya, 1 sampai 5 semuanya seperti itu. 1 sampai 10 semuanya seperti itu. Tapi di sini ada 5 soal berdasarkan dialog 1. Nah, dialog 2, dialog kedua. Di sini ada Harti and Siti. Ada Harti dan Siti. It's boring time. What about going to Ujung Negoro Beach, Siti? Membosankan sekali ya. Gimana kalau kita pergi ke Ujung Negoro, Siti? Nah, Siti jawab, that's a good idea. Itu ide yang bagus. When will we go there, Harti? Kapan kita ke sana, Harti? Nah, we go there at 3:30. Kita ke sana jam ini, 3:30. Berapa itu 3:30? Nanti jawabannya nanti ini tidak akan saya artikan karena ada di pertanyaan. Nanti cari tahu sendiri jawabannya. I will ask my brother to drive us there. Saya akan meminta kakakku mengantar kita ke sana. Mengantar kita ke sana naik apa? Kata kuncinya adalah drive. Ya. Kemudian dijawab oleh Siti, alright, let me know when you are ready. Kasih tahu atau beritahu aku ketika kamu sudah siap. Oke. Nah ini, answer the question 6 to 10 based on the dialogue 2. Jawab pertanyaan nomor 6 sampai 10 berdasarkan dialog 2. Sama seperti tadi, ada pilihan jawaban A sampai dengan D di link Google Form. Jadi itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. See you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.